warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya saja semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberi kemudahan di dalam melakukan berbagai aktivitas dan harapannya tentu saja sukses selalu. Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan ini kami ingin membagikan yaitu terkait dengan membangun pola pikir bertumbuh melalui umpan balik bermakna. Nah, Bapak Ibu, pola pikir bertumbuh ini menuntut bahwa kita sebagai guru itu diharapkan benar-benar dapat menumbuhkan cara pandang, cara pikir anak terkait dengan belajarnya. Untuk mempercepat atau untuk maka kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu di dalam asesmen, prinsip asesmen yang sudah pernah Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pelajari, itu diantaranya adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran, kemudian menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, dari prinsip yang pertama ini maka bisa di breakdown menjadi beberapa indikator, diantaranya adalah ini Bapak Ibu ya. Pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jadi pada dasarnya di sini setiap pendidik ketika mengawali kegiatan pembelajaran itu harus sudah melakukan asesmen ya. Sudah melakukan asesmen. Nah, fungsinya apa? Di sini sebenarnya untuk mengetahui kesiapan. Karena anak didik kita itu misalnya ada yang benar-benar sudah siap, ada yang siap, ada yang bahkan belum siap. Maksudnya belum siap ini berarti prasyarat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran itu dia belum tahu sama sekali. Kemudian selanjutnya pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Ini tujuan jelas. Ketika Bapak Ibu membuat tujuan itu bukan hanya sekedar ditulis, tetapi akan dirujuk setiap kegiatan yang kita lakukan itu mengarah kepada tujuan. Nah, agar bisa tercapai maka di situ bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik. Nah, prinsipnya seperti itu, umpan balik ya. Kemudian juga pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Ini Bapak Ibu nih. Jadi di antara prinsip asesmen ini yaitu pendidik memberikan umpan balik. Jadi umpan balik ya, berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Jadi dengan umpan balik yang tepat maka pola pikir anak itu akan menjadi berkembang, bertumbuh sesuai dengan tingkat kemampuan, kecerdasan dan kesiapan masing-masing. Ini yang ingin kita ketengahkan untuk kegiatan kita hari ini terkait dengan pola pikir bertumbuh dengan cara yaitu umpan balik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui apakah kita itu memiliki pola pikir yang matang, cobalah untuk memilih satu, apakah keterampilan dan kemampuan yang Anda miliki ada sejak lahir dan akan dilakukan seumur hidup. Ini digambarkan dengan ini fixed mindset. Nah, jadi apakah keterampilan dan kemampuan yang kita miliki itu yang tidak bisa atau yang kedua, ini yang kedua yang ini, apakah keterampilan dan kecerdasan merupakan yang dapat dipelajari dan diusahakan. Jadi ketika itu kecerdasan itu dapat
mungkin semula gambarnya kecil bisa menjadi besar, yang mungkin apa yang sedikit bisa semakin banyak, apa yang mungkin dikuasai itu sedikit mungkin menjadi banyak, yang semula penguasaannya biasa menjadi luar biasa. Nah, itu gambarannya. Monggo Bapak Ibu ini bisa merefleksi untuk diri sendiri terkait dengan pertanyaan ini. Dari jawaban Bapak Ibu sebenarnya sudah jelas arahnya ya. Pasti kalau dilihat maka jawabannya adalah yang kedua, bahwa keterampilan kecerdasan itu dapat dipelajari dan diusahakan. Jadi bukan sesuatu yang tetap. Kemudian bagaimana hal ini dapat diterapkan di dalam kegiatan asesmen? Jadi penerapan pola pikir bertumbuh ini dalam asesmen itu seperti apa penerapannya? Misalnya begini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik. Jadi maksudnya asesmen itu biasanya berupa penilaian-penilaian Bapak Ibu ya. Penilaian-penilaian itu yang biasanya kita sering menjustifikasi apakah itu benar atau salah, atau mungkin di tengah-tengah antara benar dan salah. Namun dalam proses misalnya anak yang menjawab salah, maka kita harus bisa menyampaikan dengan bijak bahwa kesalahan ya dalam belajar atau mengerjakan soal itu adalah sesuatu yang wajar. Harus bisa kita terima. Kemudian bagaimana apa yang sudah kita terima itu ada proses komunikasi, ada proses pencarian jalan keluar, dan seterusnya. Maka dengan seperti itu, otak peserta didik ini akan bisa berkembang. Dalam arti dia akan terdorong untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Terdorong untuk terus berupaya. Namun ketika ini salah, dalam arti langkah kita tidak tepat, maka terjadi sebaliknya. Tidak semakin berkembang, tetapi akan semakin ada ketakutan untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika sudah ada ketakutan untuk melakukan sesuatu, maka biasanya akan sulit ya kita untuk bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan belajar ini kita seringkali karena di kelas itu tuntutan kita adalah anak secara bersama harus bisa menguasai hal yang sama. Berarti kalau seperti itu berarti kita bicara tentang kecepatan. Ya, bicara tentang kecepatan. Padahal dalam belajar kita tahu bahwa sebenarnya anak kecepatan belajarnya juga berbeda. Anak potensinya berbeda, kemampuannya berbeda, latar belakangnya berbeda. Sehingga dalam proses memahami, menalar, menerapkan tentu saja juga membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ini yang harus kita sadari sehingga hal ini akan dapat melahirkan perilaku atau respon kita terhadap anak itu secara bijak. Kemudian juga ekspektasi pendidikan yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Jadi maksudnya ketika kita berharap kepada peserta didik itu yang baik, ya positif tentang kemampuannya, ya, maka kita akan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu ya, ini bahwa performa peserta didik itu sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh ekspektasi kita, ya, ekspektasi pendidik atau guru. Umpan balik negatif yaitu umpan balik
negatif biasanya berisi komentar-komentar guru yang hanya terlihat sisi kekurangan siswa. Kemudian hal ini tentunya mengurangi rasa penghargaan diri, memberikan umpan balik semacam ini pada masa panjang akan berdampak timbulnya rasa kurang percaya diri, takut salah, tidak kreatif, dan bahkan menurunnya prestasi belajar siswa. Umpan balik yang positif, umpan balik yang lebih menyoroti hal apa yang masih membuka peluang untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa sehingga mencapai hasil optimal. Kemudian ada karakteristik umpan balik yang efektif.